Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dokter sapi. Berjumpa kembali dengan dokter sapi. Sahabat, aktivitas minggu ini dan minggu yang akan datang, saya melanjutkan misi untuk mengedukasi masyarakat, yaitu membantu masyarakat peternak sapi perah, yang mana dampak PMK atau dampak LSD pada sapi perah masih terasa hingga saat ini, yang menuntut kita semuanya harus membantu mereka untuk membantu pemulihan sahabat semuanya. Beberapa permasalahan yang ditinggalkan PMK masih cukup berat sahabat semuanya. Mungkin sembuh dari PMK kemarin, tetapi kesembuhannya pun meninggalkan beban-beban yang cukup berat bagi peternak sahabat semuanya. Nah sahabat, beberapa hal terkait dengan produksi susu yang belum stabil atau belum maksimal itu masih terjadi sahabat semuanya. Hal ini juga kondisinya setelah PMK performanya masih cukup rendah, ada yang memang bulu-bulunya menjadi panjang karena kelainan hormonal dan segala macamnya. Ini masih terjadi sahabat semuanya. Kemudian beberapa daerah juga di lereng Merapi ini mengalami kesulitan untuk air. Bahkan di sebagian tempat itu harus membeli 1 tangki air setiap minggu, contoh untuk kebutuhan minum sapinya. Nah ini juga berpengaruh pada sanitasi lingkungannya sahabat semuanya. Ketika memang airnya kurang untuk membersihkan kandangnya, lantainya, membersihkan ambingnya, membersihkan sapinya, mungkin airnya nggak cukup, sehingga kualitas air susunya kalau tidak hati-hati akan menurun sahabat semuanya, sehingga TPC-nya, total angka kumannya, bisa jadi akan naik. Nah ini butuh kepedulian kita semuanya sahabat semuanya. Bagaimana membantu mengedukasi masyarakat, syukur-syukur membantu memberikan air minum untuk sapi-sapinya. Berapa tangki boleh monggo dibeli. Nah itu seperti itu. Tapi beberapa perusahaan juga mempunyai kepedulian untuk itu, membangunkan sumber-sumber air minum dan segala macamnya untuk masyarakat. Jadi kami sebagai orang kedokteran hewan atau kesehatan hewan lebih banyak membantu untuk edukasi ataupun penanganan yang berkaitan dengan produktivitas dari kesehatan hewannya sahabat semuanya, dari mungkin sebagian nutrisinya. Nah itu sahabat semuanya, tadi urutannya ketika memang asupan air minumnya kurang atau mungkin untuk sanitasinya juga menurun, ini berakibat satu contohnya adalah walaupun pakannya bagus, tapi kalau asupan air minumnya kurang, maka produksi susunya juga akan kurang. Kemudian yang kedua, sanitasi yang kurang tadi menyebabkan mungkin TPC-nya naik, kualitasnya turun, atau malah menjadi mastitis, penyebab mastitis apa saja. Angka mastitisnya cukup tinggi. Nah, sebagian peternak juga yang ada di sekitar lereng Merapi itu, penanganan mastitisnya masih belum begitu bisa ya. Masih belum begitu bisa ya, contoh masih pakai kasih potrik atau obat-obat manusia, dan mereka belum kenal namanya pemberian antibiotik intramamaria. Nanti di suatu kesempatan saya akan mempraktekannya, kemudian bagaimana penanganan mastitis untuk sapi perah. Nah kemudian yang agak miris juga, sapi-sapi perah yang tidak kunjung bunting, yang produksinya terus menurun, itu menjadi perhatian. Beberapa memang tidak minta kawin, beberapa memang juga masih melanjutkan gejala gangguan reproduksi yang dulu, yaitu kawin berulang disertai dengan adanya mad estrus bleeding, terjadi menstruasi setelah dilakukan inseminasi buatan. Ini cukup banyak kasusnya, dan ini membutuhkan fokus yang cukup banyak sahabat semuanya. Jadi itu hal-hal seperti itu. Saya kemarin agak ngenes juga lihat satu peternak bapak-bapak yang sudah sepuh. Ini punya 4 ekor sapi, mantan PMK, walaupun sekarang sudah divaksinasi, tapi kondisinya kondisi yang cukup mengenaskan. Sudah tidak berproduksi susu, kondisinya
performanya tidak begitu bagus, fisiknya tidak begitu bagus, BCS-nya juga rendah, sudah nggak ada susunya. Maka setiap hari si peternak ini, bapak ini hanya tiap hari mengaritkan sapi saja, mengaritkan sapi, tapi susunya tidak bisa memberikan hasil untuk bapaknya. Jadi semangatnya itu pun semakin lama semakin turun. Sapinya kasihan sekali. Itu ada di Yogyakarta kemarin sahabat semuanya. Walaupun kita berikan penanganan apapun, mungkin kalau kondisi contoh hipofungsi ovaria sudah berjalan cukup lama, menjadi atrofi, menjadi kecil dan sudah tidak aktif lagi, maka agak susah seperti itu. Itu kejadian yang kemarin kita temukan. Nah, itu. Sehingga mungkin ada beberapa peternak juga seperti itu sahabat semua. Walaupun ada juga peternak-peternak lainnya yang mungkin sudah mulai eksis, sudah mulai bagus, produksinya sudah mulai stabil, tapi kebanyakan masih produksinya masih rendah karena terkait dengan sapinya yang belum bunting dan atau mungkin seperti itu. Karena sahabat semuanya, kenapa wajib bunting? Begitu sapi bunting kemudian melahirkan, harapannya adalah laktasi berikutnya akan lebih baik. Tetapi kalau tidak bunting, produksi susunya sudah akan cenderung turun dari fase-fase laktasi, puncak, medium, late, segala macam itu akan ya semakin turun semakin habis gitu saja. Nah, kembali lagi ke mastitis tadi, beberapa hal terkait dengan masa pengeringan di masyarakat juga belum terlalu dipahami. Apa itu pengeringan kandang? Itu juga belum begitu dipahami karena recording dari inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan belum dilakukan secara baik, belum secara disiplin sahabat semuanya. Fungsinya dari pencatatan perkawinan itu selain mencegah inbreeding, juga kalau di sapi perah sangat penting untuk menentukan kapan waktu dilakukan pengeringan kandang. Jadi kalau kebiasaan melakukan pemeriksaan kebuntingan 2 bulan setelah inseminasi buatan, tidak ada gejala birahi lagi, itu lebih baik. Nanti ketika 7 bulan kapan waktunya, maka siap-siap dilakukan pengeringan kandang gitu. Nah, tetapi kalau tidak dilakukan pencatatan atau pemeriksaan kebuntingan, ya sudah. Artinya masih banyak kejadian sapi perah hari ini diperah, masih diperah, besok pagi melahirkan. Nah, ini sangat tidak baik untuk produksi berikutnya, untuk laktasi berikutnya sahabat semuanya. Itu masih terjadi dan itu perlu diedukasi ke masyarakat sahabat semuanya. Jadi masih diperah, hari ini masih diperah, padahal besok pagi sudah melahirkan. Itu seperti itu. Nah, sahabat semuanya, itulah hal-hal yang memang harus kita bantu di masyarakat, edukasi terus edukasi. Sehingga saya berharap ada teman-teman dokter hewan sama teman-teman peternakan yang dengan channel-channelnya memberikan edukasi ke masyarakat. Edukasi masyarakat turun langsung ke masyarakat karena mereka butuh untuk didampingi sahabat semuanya, seperti itu. Nah, beberapa permasalahan lain ya juga masih terkait dengan manajemen sapi perah itu ya contoh desain kandang yang masih tertutup rapat, yang minim pencahayaan, itu juga sambil jalan nanti kita sampaikan ke masyarakat apa pentingnya pencahayaan di kandang, untuk masuknya akses sinar matahari, untuk membantu deteksi birahi, kemudian untuk sumber vitamin D bagi tulang dan segala macam, itu juga masih perlu disampaikan ke masyarakat peternak sapi perah kayak gitu, seperti itu. Kemudian kuku, itu masih banyak kuku-kuku yang memang belum dilakukan perawatan. Jadi perawatan kuku itu juga penting karena sapi-sapi yang dengan kukunya kurang bagus, bentuknya seperti Aladin dan segala macamnya, itu perlu perawatan. Ada namanya hoof care dan segala macamnya, pedicure dan segala macamnya, itu seperti itu. Karena itu berakibat juga nanti di kekuatan kaki, kemudian di kepincangan dan segala macam, otomatis akan berpengaruh pada produksi susunya sahabat semuanya. Nah sahabat, mungkin itu dulu. Nanti actionnya minggu depan kita akan ke lapangan lagi. Seperti apa perkembangannya mungkin bisa kita pantau sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang kita bisa lakukan bisa membantu masyarakat untuk bangkit dan menjadi peternak yang benar-benar bisa sejahtera gitu. Sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.